Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan saya Delimira Mubok. Di sini saya akan mempresentasikan ilmiah bahasa Indonesia. Satu, pendahuluan latar belakang karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dilakukan dalam masyarakat akademik. Secara umum, proses prapenulisan karya ilmiah dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap perbaikan. Rumusan masalah adalah 1. Pengertian karya tulis ilmiah. 2. Fungsi karya tulis ilmiah. 3. Apa ciri karya tulis ilmiah yang baik. 4. Manfaat karya tulis ilmiah. 5. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengertian karya tulis ilmiah. 2. Untuk mengetahui fungsi karya tulis ilmiah. 3. Untuk mengetahui ciri karya tulis ilmiah yang baik. 4. Pengetahuan manfaat karya tulis ilmiah. 5. Untuk mempengaruhi jenis-jenis karya tulis ilmiah. 6. Untuk mengetahui sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan. 2. Pembahasan pengertian karya tulis ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasarkan oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan karya bersatuan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Susilo 1995. Fungsi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini sesuai dengan hakikat karya ilmiah, yaitu menggunakan kebenaran melalui metode yang sistematik, metodologis, dan konsisten. Menurut Soeharto 2015, fungsi karya tulis ilmiah ada 3, yaitu 1. Penjelasan explanation. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti menjadi sebaiknya. 2. Ramalan prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengatasi situasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. 3. Kontrol karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengontrol benar tidak suatu pernyataan. Ciri karya tulis ilmiah menurut Soeharto 2015. Ciri karya tulis ilmiah yang baik yaitu logis, berasa informasi yang diajikan memiliki argumentasi yang dapat diterima, akan sehat, sistematis. Apa yang dikemukakan disusun berdasarkan aturan dan memiliki kesinambungan. Objektif. Keterangan dikemukakan sesuai kenyataan, tidak fiktif. Tuntas dan menyeluruh. Masalah diungkapkan secara lengkap, seksama, berusaha menyadari kesalahan, jelas. Segala ketenangan dapat menguapkan secara maksud, secara jernih, akurat. Kebenaran informasi dapat terwujud, terbuka
sesuatu yang dikemukakan dapat berubah. Seandainya muncul pendapat baru berlaku umum, kesimpulan yang dibuat berlaku bagi semua orang. Manfaat karya tulis ilmiah. Sekurang-kurang ada 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 1. Penulis dapat berlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada referensinya dengan topik yang hendak dibahas. 2. Penulis dapat terlatih mengumpulkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil carinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. 3. Penulis dapat berkelangan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam catolong perangan atau catolong judul buku. 4. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menjanjikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. 5. Penulis dapat memperoleh kepustakaan intelektual. 6. Penulis terus memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Secara umum, karya ilmiah di perguruan tinggi menurut Arifin 2003 dibedakan menjadi 1. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Makalah menjadikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif. 2. Kertas karya seperti halnya makalah adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, analitis. Dalam kertas karya lebih mendalam daripada analitis dalam makalah. 3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus dilakukan oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlakukan sumbangan material berupa temuan baru dalam pengertian tata kerja dari dalil atau hukum. Hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih dibanding profesi-alisan. 4. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan barunya diperoleh dari penelitian sendiri. 5. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis menggunakan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. 6. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang
mempergunakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulisan berdasarkan data dan fakta yang lebih salib dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu semua penulisan sendiri yang berubah temuan orisinal. Jika semua orisinal ini dapat dibentangkan oleh penulisannya dari sangkahan penguji oleh penulisnya dari sangkahan penguji, penulisannya berhak dan gelar Dr. S3. 7. Laporan adalah suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang setelah melakukan penelitian, pembacaan buku, referensi, percobaan yang disusun berdasarkan data dan penilaian secara objektif. Dalam laporan hendaknya dapat mengemukakan permasalahan secara benar, jelas, dan ringkas. 8. Buku atau tingkat juga merupakan bentuk tulisan ilmiah yang memberikan informasi fakultas tentang suatu disiplin ilmu. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Buku ditulis oleh pengarang untuk memperkenalkan isinya dengan keadaan umum dan dicetak oleh suatu penerbit, sedangkan ditulis dalam keadaan tertentu dan untuk mengerangkan proses belajar mahasiswa ataupun siswa. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah menurut Dewi Loka 2005. 7-8. Sistematika penulisan ilmu pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Sistematika penyajian sebagai berikut. Halaman judul. Judul merupakan nama yang mengamarkan masalah yang ditulis. 2. Urusan dirumuskan dengan jelas, tingkat relevan, dengan sistematis tetapi tidak provokatif. Halaman pengesahan berisi persetujuan dari pembimbing atau lembaga yang bersangkutan, biasanya dibuat sebagai bukti bahwa sebuah makalah tersebut disetujui. Kata pengantar berisi tentang pernyataan penulis kepada bacaan, gambaran umum tentang pelaksanaan tugas, ucapan terima kasih kepada semua pihak, menyebutkan waktu penyusunan tulisan tangan, bulan, tahun, dan harapan penulisan, kritik, dan saran. Abstrak dapat diartikan sebagai rangkuman singkat dari sebuah dokumen, baik berupa laporan penelitian, artikel, disertasi, dan lembar kerja. Pada pokoknya, abstrak memberikan gambaran secara sepintas dengan keseluruhan isi tulisan, daftar isi, kerangka tulisan yang referensi yang telah ditulis mulai kata pengantar sampai dengan indeks, disertai dengan nomor halaman tempat bagian-bagian tersebut terdapat dalam tulisan, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Jika menggunakan daftar tabel, gambar, dan lampiran, maka harus cantumkan nomor urut dan halaman yang jelas. Pendahuluan memaparkan latar belakang dan rumuskan masalah yang bertujuan untuk menarik
dan memutaskan perhatian pembaca terhadap pokok pikiran yang ada dalam tulisan. Landasan teori berisi tinjauan pustakaan menguraikan teori yang melandasi hipotesis, diuraikan secara luas dan terperinci. Metode penelitian berisi tentang metode penentuan objek dan subjek, penelitian metode pengumpulan data dan metode analisis data. Laporan penelitian menguraikan penyajian data dan analisis data, kesimpulan, ulasan dan implikasi bagian kesimpulan dikemukakan secara singkat, jelas dan tegas. Hasil analisis data kemudian lulas. Misal menjaga hipotesis diterima. Jika hipotesis ditolak, kenapa? Bisa bagian implikasi berisi saran diperlakukan dalam penelitian tersebut. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari daftar pustaka. Daftar pustaka disebut juga bibliografi, merupakan sejumlah sumber yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tulisannya, memiliki fungsi sebagai alat untuk melihat kembali kepada sumber aslinya dan sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki dan digunakan untuk mengetahui kebenaran tentang sumber dan referi. Lampiran laporan. Lampiran atau sering disebut hypothetics biasanya disusun setelah daftar pustaka dan sebelum indeks dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut dan judul. Lampiran berisikan tentang tabel-tabel gambar badang, peta dan lain-lain yang tidak tercantum dalam teks. 3. Penutup. Kesimpulan dari uraian sebelum dapat disimpulkan. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, penjauhan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang didasarkan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Saran pembacaan diharapkan mempelajari lebih lanjut mengenai karya tulis ilmiah pada sumber lain untuk memperluas wawasan. Di bawahnya daftar pustaka.